Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang di rumah yang lagi nonton video ini. Gimana kabarnya? Sehat kah? Atau mungkin lagi nggak enak badan? Nah teman-teman tahu nggak apa tujuan saya membuat video ini? Tentu saja teman-teman pasti belum tahu kan apa tujuan saya membuat video ini. Oke, karena teman-teman belum tahu, saya akan kasih tahu apa tujuan saya membuat video ini. Tentu saja yang pertama, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk menyelesaikan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya yang paling baik tentunya, Ibu dosen Ibu Farida Anggriani SH MH. Nah, tujuan yang kedua adalah supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Saya juga men-sharing ke teman-teman apa yang saya tahu tentang yang pertama, demokrasi di Indonesia. Kita di Indonesia ini, di negara tercinta ini, menganut demokrasi apa sih sebenarnya? Terus yang kedua, apakah di Indonesia ini termasuk negara hukum? Dan yang terakhir, apa aja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Untuk kata itu, tanpa lama-lama ya, biar nggak panjang durasi kita langsung saja ke materi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan yang saya sebutkan 3 poin tadi, saya hampir lupa nih, saya belum perkenalan di sini. Nah, tentu saja teman-teman di rumah mungkin belum ada yang tahu nih siapa saya, asal saya dari mana, saya lagi sekolah di mana, gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama waktu, perkenalkan, nama saya Nabil Alayubi, saya berasal dari Kota Bima. Dan bila ada bintang yang jatuh mengalir harapanku bersamamu, tak ada ragu, coba menatap dan meramu merangkai cinta terindah untukmu. Tuhan Saya lagi menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Mataram. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan NIM 250201069. Nah teman-teman, di awal video tadi udah saya sebutkan 3 poin yang bakal kita bahas kali ini. Tanpa memperlama waktu dan memperpanjang durasi, langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. 1. Demokrasi. Di Indonesia kita menganut demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila berlandaskan nilai atau prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi, yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, yang kedua negara hukum. Kita di Indonesia termasuk negara hukum. Negara hukum berarti segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus berdasarkan hukum, bukan hanya karena kekuasaan semata. Sesuai yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak ada yang kebal terhadap hukum, baik rakyat maupun pejabat negara. Semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oke, yang terakhir hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari negara sebagai tanggung jawab negara terhadap kita agar memberikan kehidupan yang layak, bebas, dan tentunya adil. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab kita yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara agar hak-haknya dapat berjalan dengan seimbang. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan seimbang. Jika hak memberikan kita perlindungan dan kebebasan, maka kewajiban adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Oke teman-teman sekalian, tadi kan sudah saya jelaskan apa itu demokrasi, negara hukum, hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita masuk ke implementasinya atau contoh di kehidupan sehari-hari.
Nah, di belakang saya ini ada orang yang lagi musyawarah atau mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, di mana demokrasi Pancasila memberikan sebuah kebebasan bagi masyarakat untuk memberi pendapat, berkumpul, bermusyawarah, namun tetap ada aturan dan batasannya, karena demokrasi Pancasila merupakan demokrasi bebas yang bertanggung jawab, yang menciptakan kerukunan, musyawarah, mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Indonesia adalah termasuk negara hukum. Nah, tentu saja di negara hukum sudah pasti mempunyai peraturan, dan apabila kita tidak menaatinya, sudah pasti kita terkena sanksi. Kita ambil contoh kecil seperti kita mengendarai sepeda motor, di mana kalau kita tidak dilengkapi dengan helm, kaca spion, dan juga plat motor, mungkin kita saja bisa kena tilang. Nah, gimana caranya? Tentu saja sebelum kita mau mengendarai motor, pastikan kita membawa surat-surat yang lengkap dan juga SIM dengan dilengkapi kaca spion, helm, dan juga plat motor. Oke teman-teman, yang terakhir kita masuk ke hak dan kewajiban. Nah, di belakang saya ada kantor pajak, di mana kita membayar pajak merupakan sebuah kewajiban. Dan apa hak yang kita dapat? Dari pajak itu kita mendapatkan fasilitas yang dibangun untuk publik, di mana dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti itu yang bisa saya berikan contoh untuk hak dan kewajiban kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih karena sudah menonton video ini, dan sebelum saya menutup video ini, mari kita sinematik dulu. Ketika kau ragu dengan kemampuan dan mimpi besarmu, ingatlah, siapapun bisa jadi apapun. Semoga setiap usaha dan kerja keras kita tidak sia-sia ya. Amin.